Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita berjumpa lagi di kesimpulan sekolah Sabat di pelajaran di hari Senin pada sore hari ini. Dan kita tahu Tuhan telah memberkati kita di sepanjang hari ini, menyertai melindungi kita di dalam kehidupan kita di sepanjang hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, dan di dalam semua kegiatan kita. Jadi pada sore hari ini kita akan berkumpul bersama-sama beserta saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mengikuti perbaktian, yaitu kesimpulan sekolah Sabat di hari Senin dengan judul Janji Mesias bagian 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada hari sore hari ini Bapa, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bukan karena kekuatan kami Bapak, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapak dan urapan Roh Kudus bagi kami Bapak. Bapak, kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu Bapak, supaya kiranya kasih dan Tuhan membukai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti janji-janji Tuhan bagi kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat yang berbahagia ini kita akan membuka suatu pelajaran, yaitu Janji Mesias bagian 1 di hari Senin tanggal 26 April. Tetapi sebelumnya kita buka dulu suatu ayat hafalan kita pada saat ini di sepanjang satu minggu ini adalah yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam saat ini ada sebuah cerita, ketiga ayah dan anaknya beserta keluarganya mengadakan rekreasi ke pantai. Ayah dan anak perempuannya ini mereka berenang di pinggir pantai, dan saking asiknya berenang, mereka tidak sadar terbawa arus ke tengah-tengah. Dan pada saat itu ayah ini di dalam kebingungannya dan di dalam hal ketakutannya, dia melihat anaknya dan dia sudah semakin jauh. Dan ayah ini berkata kepada anaknya, "Anak, kamu berenanglah terapung secara terbalik. Ayah akan kembali untuk menjemput kamu." Dan sesudah ayahnya memanggil regu penolong, banyak perahu mendekati di mana anak ini berenang dan terhanyut. Dan satu hal yang sangat mengagumkan bagi regu penolong adalah bahwa anak ini ditemukan dalam keadaan selamat, dalam keadaan terapung. Dan pada saat itu orang-orang semua bersukacita, tetapi anak ini dia bingung kenapa orang-orang ini seperti ini. Dan dikatakan di sini apa? Ayah katakan bahwa saya dapat mengapung sepanjang hari dengan punggung saya, dan ia akan datang kembali kepada saya. Jadi saya berenang dan mengapung saja karena saya tahu dia akan datang. Satu keyakinan yang dipegang oleh anak ini bahwa ayahnya akan datang. Begitu juga dengan pelajaran kita pada hari Senin ini dikatakan apa? Janji-janji Mesias bagian 1. Apa satu keyakinan kita di dalam kehidupan dan kerohanian kita? Adalah pengharapan. Kita mempunyai pengharapan bahwa Mesias itu akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita sebagai umat-umatnya. Sebagaimana cerita yang pertama ini dikatakan apa? Anak ini yakin dan percaya bahwa ayahnya akan datang menjemput dia. Makanya dia menunggu sambil berenang dengan terapung. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa ayahnya akan datang untuk menjemput dia. Begitu juga dengan kita umat-umat percaya. Umat-umat yang selalu mengatakan bahwa saya adalah anak Abraham. Anak yang apa? Orang-orang yang percaya mengenai janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian 28 ayat 14 dikatakan apa? Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena kita sudah menjadi orang-orang keturunan Abraham, kita juga akan mendapatkan berkat.
Dan dikatakan di dalam Galatia 3:29 dikatakan di sini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Apakah saya dan saudara juga termasuk keturunan Abraham? Secara iman saya mengatakan iya. Sebagaimana yang ditulis di dalam Galatia ayat 29. Dan juga Kejadian 28 ayat 14 di mana dikatakan apa? Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya juga akan menerima berkat itu. Dan dikatakan saya juga adalah anak keturunan Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham lebih dari satu kali bahwa melalui benih keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Janji perjanjian yang ajaib ini diulangi oleh karena semua janji-janji inilah yang paling penting, yang paling kekal satu-satunya yang membuat semua yang lain berguna. Dalam satu pengertian ini adalah janji-janji munculnya bangsa Yahudi. Melalui mereka Tuhan akan mengajar seluruh bangsa di dunia mengenai Allah yang benar dan rencana keselamatannya. Tetapi janji ini mencapai kegenapannya hanya di dalam Yesus Kristus, yang datang dari benih Abraham, seorang yang akan berada di salib membayar dosa-dosa seluruh bangsa di bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah janji Tuhan kepada kita. Dan juga dikatakan apa? Tidak diragukan, janji perjanjian dari penebus dunia adalah janji Allah yang terbesar dari semua. Penebus itu sendiri menjadi sarana di mana kewajiban-kewajiban persetujuan perjanjian itu dipenuhi dan semua janjinya yang lain diwujudkan. Semua baik Yahudi maupun bukan Yahudi yang masuk dalam persatuan dengan dia, diperhitungkan sebagai keluarga Abraham yang sesungguhnya dan menjadi pewaris perjanjian itu, sebagaimana ditulis di dalam Galatia 8 ayat 9, 27 dan 29. Dikatakan adalah apa? Itu adalah janji kehidupan kekal dalam lingkungan tanpa dosa, di mana kejahatan, rasa sakit dan penderitaan tidak akan pernah bangkit lagi. Dapatkah kita berpikir satu janji yang lebih baik daripada janji itu? Saya mungkin bisa berjanji kepada saudara-saudara yang lain, atau kepada teman saya, tetapi itu janji seorang manusia. Kalau kita sudah menerima janji yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pencipta kita, kita harus pegang teguh janji itu sebagai janji yang menyelamatkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 29, sekali lagi saya baca, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya sebagai keturunan Abraham, saya juga berhak menerima janji itu. Dan janji itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.